saya mohon maaf karena kita sudah terlanjur sampai pada mendengarkan dan meminta pendapat forum dalam kaitan dengan surat keputusan yang hendak kita lakukan. Hal pertama pimpinan yang saya mau sampaikan adalah legal standing atas posisi jabatan pimpinan itu adalah kewenangan gubernur, bukan kewenangan lembaga DPRD Kabupaten Flores Timur. Bahwa posisi ketua dan 2 orang wakil ketua itu menjadi ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Flores Timur. Tetapi keputusan untuk penetapannya itu ada pada gubernur, bukan ada pada lembaga DPRD Kabupaten Flores Timur. Sehubungan dengan itu maka ini sekedar saran saja. Barangkali ini sekedar menjadi versi administrasi yang perlu kita siapkan, karena rujukan pada surat gubernur memang menggunakan rumusan keputusan DPRD. Tapi kita perlu menjaga marwah lembaga ini untuk tahu diri dan tahu batasan kewenangan kita, apalagi melahirkan produk hukum yang kemudian menjadi keputusan tata usaha negara yang berpeluang untuk digugat. Sehubungan dengan itu maka saran saya apa yang sudah kita proses itu tetap berlanjut sebagaimana arahan gubernur sebagai user dari seluruh dokumen pemenuhan syarat penetapan keputusan nanti. Tetapi kita mesti harus berhati-hati untuk menjadikan ini sebagai keputusan. Ada efek politik yang terjadi ketika di kemudian hari ini bisa menjadi alasan cukup anggota DPRD di lembaga ini untuk menyatakan mosi tidak percaya. Karena keberadaan pimpinan yang ada itu adalah keputusan lembaga. Padahal secara undang-undang ini mandatori yang tidak bisa diganggu-gugat. Meskipun disposisi batin anggota DPRD bisa saja ada mosi tidak percaya dan seterusnya. Tapi pengalaman kita pernah terjadi. Padahal orang menjadi ketua karena perintah undang-undang, bukan karena dipilih oleh anggotanya. Tapi simpul yang kita bangun hari ini adalah menetapkan keputusan lembaga di mana 30 anggota DPRD ini merasa berkewenangan untuk boleh menyatakan bahwa keputusan itu kemudian berdampak pada adanya evaluasi. Nah, ini menjadi catatan kita bersama untuk kemudian memperhatikan bahwa keputusan pimpinan kita itu ada pada gubernur, bukan ada pada lembaga ini. Demikian pimpinan, terima kasih saya kembali. Baik, terima kasih Pak Rofi. Terima kasih untuk perspektif yang bisa disampaikan oleh Pak. Karena ini out of context agenda kita. Yang pertama, senang sekali situasi percakapan kita telah berdampak positif pada sejumlah hal baik yang kita ungkapkan bersama. Hal ini tentu menjadi catatan baik bersama kita dan untuk kedepannya, bahwa kita saling memberikan pandangan, pikiran untuk kebaikan bersama. Ini tentu saja landasannya pada marwah kedua lembaga yang ada yang perlu kita jaga. Karena itu di kesempatan baik ini melalui pimpinan kepada Pak Sekda, saya kira lembaga yang satu ini menginginkan supaya marwah birokrasi itu harus terus dijaga secara baik. Ada fenomena yang terjadi sebelumnya, seperti sekelas ketua tim penggerak PKK kabupaten mengambil langkah-langkah yang tidak populer, mestinya harus dilarang. Karena ketika Pak Sekda dan jajaran diam, itu artinya sedang mencederai marwah birokrasi kita. Karena itu saran saja sekiranya Pak Sekda punya keberanian meskipun harus terus menjaga etika birokrasi. Tetapi kepada ibu penjabat bupati mesti dikasih pertimbangan. Kalau kondisi ini terus terulang, sarankan untuk berhentikan ketua tim penggerak PKK itu. Kalau dalam posisi yang ada selalu above of power di dalam melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kegaduhan di Laut Tanah Flores Timur. Ini saya sampaikan semata-mata untuk kita sama-sama menjaga marwah pemerintah daerah kita. Sementara itu Pak Ketua, Pak Sekda dan jajaran, saya mohon maaf, tapi hal ini saya ungkapkan semata-mata untuk kita menjaga marwah dan kewibawaan pemerintahan daerah kita di Laut Tanah Flores Timur. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih Pak Rofi.